Bab 799. Orang dari dunia luar datang. Ketika seseorang putus asa, jika kamu memberinya secercah harapan kehidupan, jangankan membunuh, bahkan membiarkannya memakan orang pun dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Para pendekar hitam dari benua pendekar hitam kali ini tidak memikirkan kebenaran kata-kata Yang Mulia Roisen. Bagi mereka Yang Mulia Roisen memberi mereka harapan. Sama seperti ketika seseorang akan tenggelam, tiba-tiba dia menangkap rumput air. Pada saat itu, mereka tidak memikirkan apakah rumput air ini dapat menyelamatkan mereka. Mereka hanya akan mencoba menangkap rumput air ini. Karena ini adalah harapan terakhir mereka. Pendekar hitam spesies penentang menghentikan pembantaian, tetapi tidak pergi, melainkan melayang di atas semua orang. Setiap pendekar hitam spesies penentang memegang sabit merah di tangannya. Yang Mulia Roisen melambaikan tangan kanannya dan formasi pengirim kembali normal. Begitu kembali normal, aliran orang muncul di formasi pengirim. Saat melihat situasi di lapangan, orang-orang ini semua tercengang di panggung formasi pengirim. Bunuh. Di antara pendekar hitam dari benua pendekar hitam, seseorang berteriak. Dalam sekejap, serangan energi yang luar biasa meledak ke pendekar hitam dari benua pendekar hitam di panggung formasi pengirim. Dengan cara ini, pembunuhan di lapangan masih berlangsung. Warrior Yang, tolong demi Vero, tolong selamatkan orang-orang dari keluarga Ding. Pada saat ini, Yodo Ding muncul di depan tirai cahaya Warrior Yang dan berlutut di hadapan Warrior Yang. Di belakangnya ada beberapa anak muda dari keluarga Ding. Pada saat ini, wajah para pemuda ini penuh dengan kengerian. Mereka juga berlutut dengan Yodo Ding, tetapi karena ketakutan yang berlebihan, tubuh mereka gemetar hebat, dan beberapa dari mereka masih menangis. Warrior yang membuka matanya dan memandang keluarga Ding dan yang lainnya, dengan hanya ketidakpedulian di matanya. Tolong, aku tidak memohon kamu untuk menyelamatkan aku tidak memohon kamu untuk menyelamatkan aku, hanya memohonmu untuk menyelamatkan keturunan keluarga Ding ini. Di antara mereka, ada adik laki-laki dan adik perempuan kandung Vero. Aku harap kamu bisa menyelamatkan mereka demi Vero. Aku mohon padamu, kata Yodo Ding sambil bersujud pada Warrior Yang. Pada saat ini, Vero Ding muncul di lapangan. Melihat Vero Ding, orang-orang keluarga Ding di lapangan tercengang terlebih dahulu, lalu gembira. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Vero, ternyata kamu tidak mati. Bagus, keluarga Ding kita punya harapan, keluarga Ding kita punya harapan, haha. Tuhan mengasihani, Tuhan mengasihani. Pada saat ini, tak terhitung banyaknya orang keluarga Ding yang menangis kegirangan, termasuk Yodo Ding. Tatapan Vero Ding jatuh pada Yodo Ding dan berkata, ketika kamu diangkat menjadi kepala keluarga Ding, itu karena menghargai kemantapan pikiranmu, paman keempat. Tanpa diduga, aku masih salah dalam penilaian, sehingga keluarga Ding sekarang menderita bencana seperti ini. Raut rasa bersalah nampak di wajah Yodo Ding, dan anak-anak keluarga Ding di belakangnya pun ikut menundukkan kepala. Dalam keadaan aslinya, bahkan jika Yodo Ding tidak datang ke Tanah Suci, mereka juga tidak akan setuju. Dapat dikatakan bahwa tanpa Vero Ding, tidak ada yang bisa menekan orang-orang ambisius di keluarga Ding. Yodo Ding hendak mengatakan sesuatu, Vero Ding melambaikan tangannya, lalu menatap Warrior Yang. Dia tidak berbicara, tetapi tiba-tiba berlutut di depan Warrior Yang, tidak berbicara, hanya berlutut seperti itu. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Ding menundukkan kepala, termasuk Yodo Ding. Warrior yang bangkit, berjalan ke depan Vero Ding, membantunya berdiri, dan berkata, antara kamu dan aku,
sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, sejujurnya, aku merasa sedikit tidak nyaman di hatiku. Vero Ding berkata, aku telah mendengar apa yang dikatakan orang-orang keluarga Ding sebelumnya. Aku tahu bahwa mereka semua pantas mati. Namun, keluarga Ding memiliki kebaikan dalam mengasuh aku. Menyaksikan mereka mati, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyelamatkan mereka. Vero Ding sedikit terkejut, kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, melirik Warrior Yang, dan terdiam. Warrior yang menoleh untuk memandang keluarga Ding dan yang lainnya. Sejujurnya, ketika mereka datang ke Tanah Suci, mereka mati atau tidak mati, bagi aku, itu tidak ada maknanya, tetapi aku memilih untuk membiarkan mereka tidak mati, karena mereka adalah keluargamu. Jika kamu melihat mereka mati, kamu pasti akan sedih. Mendengar ini, keluarga Ding dan yang lainnya sangat lega, sementara Vero Ding menatap Warrior Yang dan masih tidak berbicara. Tidak mati juga bisa. Pada saat ini, Yang Mulia Roisen muncul di lapangan dan berkata, Warrior Yang, sebenarnya, aku sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu akan menyelamatkan orang-orang ini. Aku juga sangat penasaran. Semo juga muncul di lapangan, dia melihat Warrior Yang, jika orang lain mengatakan itu, aku pasti akan memberinya beberapa jimat atom, tetapi kamu, sejujurnya, kamu bukan tipe orang yang tidak punya otak, kamu berani mengatakan itu, aku yakin itu bisa, dan aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu akan menghancurkan formasi jimat aku. Warrior yang berjalan menuju tirai cahaya, tangan kanannya diletakkan di atas tirai cahaya, dan untaian jiwa pedang menyatu menjadi tirai cahaya. Rusak. Dengan teriakan ringan dari Warrior Yang, perisai yang mengunci Warrior Yang pecah di mata Yang Mulia Roisen dan Semo. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan membuat keluarga Ding dan yang lainnya pingsan, dan menyimpan semuanya ke pagoda Hongmeng, lalu memandang Semo, dan berkata, lihat, itu tidak terlalu sulit. Pada saat ini, Yang Mulia Roisen dan Semo sangat serius ekspresinya. Mereka menatap Warrior Yang. Untuk sementara, Yang Mulia Roisen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Warrior Yang, meskipun aku tidak suka pada kamu, aku terpaksa mengakui kamu memang jenius, dan kamu sudah mewujudkan jiwa pedang alam langit tingkat 3 di usia ini. Kamu memang luar biasa. Semo mengangguk dan berkata, dengan bakatmu, bahkan di dunia luar, itu juga hebat. Sayang sekali kamu lahir di dunia ini, jika tidak, prestasi masa depanmu tidak akan ada habisnya. Warrior yang melihat ke samping panggung formasi pengirim. Pada saat ini, orang-orang masih muncul di panggung pengirim formasi, tetapi begitu orang-orang ini muncul, mereka segera dikerumuni oleh banyak orang, mereka bahkan tidak sempat melihat tempat yang mereka anggap sebagai surga ini dalam pikiran mereka dan langsung mati. Di langit, tirai darah semakin tebal, dan di bawah tirai darah ini, seluruh bumi berwarna merah darah. Dan di bawah panggung formasi pengirim, darahnya sedalam 1/2 meter, dan bau darah yang kaya membuat semua orang merasa bahwa mereka berada dalam kolam darah. Warrior yang belum pernah melihat apa yang disebut neraka, tetapi sepertinya neraka tidak lebih dari itu. Tanah suci saat ini adalah neraka dunia. Semua bilang bahwa kamu warrior yang galak, aku tidak berpikir begitu. Pada saat ini, Yang Mulia Roisen tiba-tiba berkata, kamu masih memiliki kebaikan wanita. Bencana akan datang, bahkan jika orang-orang ini sekarang hidup, ketika dunia runtuh, mereka akan tetap mati. Tanpa mengorbankan mereka sekarang, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi kita semua.
Aku tidak menyangka Tanah Suci akan bergabung dengan pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang melihat kumpulan pendekar hitam penentang di kejauhan, dan berkata, aku juga tidak menyangka bahwa pendekar hitam penentang spesies ini akan bersedia bekerja sama dengan Tanah Suci kamu. Yang Mulia Roisen berkata, secara umum, Tanah Suci kami tidak sekuat pendekar hitam spesies penentang, tetapi jika kami benar-benar memutuskan untuk bertarung dengan mereka, hasilnya tidak lain adalah kerugian besar dari kedua belah pihak. Mereka tidak menginginkan ini. Kami juga tidak ingin melakukan itu. Dan semua orang ingin hidup. Dalam kondisi ini, menggabungkan kekuatan tidak dapat dihindari. Kalian melakukan ini, bukankah kalian sedang mengkhianati orang-orang dari dunia luar itu? Kata warrior yang pengkhianatan. Yang Mulia Roisen mencibir, dan berkata, sepertinya warrior yang kamu tidak tahu apa-apa tentang sejarah dunia kita. Tahukah kamu bahwa mereka mengusir pendekar hitam spesies penentang kepada kita 100.000 tahun yang lalu? Benua ini pada saat itu tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka untuk menekan pendekar hitam spesies penentang, dengan imbalan kedamaian benua pendekar hitam. Tapi siapa sangka, setelah penindasan terhadap pendekar hitam spesies penentang, para master saat itu ada yang meninggal dan ada yang menghilang. Sampai akhirnya, semua orang menemukan bahwa tidak ada master setengah suci yang masih hidup di dunia ini. Dan di dunia kita, muncul satu jalan yang disebut jalan langit. Berbicara tentang ini, Yang Mulia Roisen menarik napas dalam-dalam, melihat ke langit, dan berkata, dapat dikatakan bahwa orang-orang dunia luar adalah musuh bersama kita dengan pendekar hitam spesies penentang. Tetapi bagaimana jika darah yang mengalir ke langit tidak berhasil? Kata warrior yang tidak berhasil. Yang Mulia Roisen tertawa kecil, dengan sedikit kesedihan dan kemurungan di senyumnya. Dia menunjuk pada para pendekar hitam dari benua pendekar hitam yang saling membunuh, berkata, sebenarnya, kami tidak berbeda dari mereka. Sekalipun jalan ini sangat tidak baik, kita tetap harus pergi, karena ini satu-satunya jalan kita. Seperti orang-orang di bawah kita ini, kita juga tidak punya pilihan. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang dan berkata, warrior yang, dengan bakatmu, jika kamu pergi ke dunia luar, kamu pasti bisa terbang ke langit. Mengapa kamu harus menentang kami? Selain itu, dengan kekuatanmu, tidak ada cara untuk menghentikan apapun. Selama kamu bersedia bergabung dengan Tanah Suci, aku bisa mengambil keputusan, tidak hanya aku tidak akan membunuh kamu sekarang, tetapi kamu juga tidak akan disalahkan untuk hal-hal sebelumnya. Jiwa pedang alam langit yang sempurna, ini membuatnya benar-benar menganggapnya serius, jadi bisa dikatakan, jika warrior yang mencapai setengah suci, bahkan dia akan sangat waspada. Tidak ada yang bisa mengerti betapa menakutkannya kultivator pedang yang memahami jiwa pedang alam langit tingkat 3. Dan kultivator pedang ini juga menguasai domain pedang. Warrior yang tidak menjawab Yang Mulia Roisen, tetapi melihat ke panggung pengirim formasi tidak jauh. Di panggung pengirim formasi itu, tak terhitung orang terus berdatangan. Warrior yang agak bingung saat ini, karena dia mengetahui satu hal dengan baik, yaitu jika orang benua pendekar hitam diizinkan memilih sendiri, mungkin sedikitnya 90% orang akan memilih untuk datang ke Tanah Suci. Bahkan di bawah tekanan ganda Tanah Suci dan spesies pendekar hitam penentang, dia masih tidak memilih untuk meninggalkan benua pendekar hitam, tetapi sekarang, benua pendekar hitam telah memilih untuk meninggalkannya. Semakin banyak orang sekarat, dan darah di lapangan hampir menjadi lautan. Bang! Tiba-tiba, ada suara keras dari langit, semua orang terkejut, dan mereka semua melihat ke langit.
termasuk Yang Mulia Roisen serta pendekar hitam spesies penentang. Pada saat ini, mereka juga memiliki keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Di bawah tatapan semua orang, tirai darah di langit tampak terkoyak oleh pisau tajam, memperlihatkan lubang besar, dan kemudian 9 berkas cahaya jatuh darinya. Orang-orang dunia luar datang. Melihat adegan ini, Yang Mulia Roisen memucat. Bersambung.